万万不可！夫人请用。丹师真乃神人也，必是想对恩公。走，告辞。刚才若不是天雷正好劈中，多少药材身边的回忆，或许还能留。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan salah satu tonghua termantap di channel ini, yaitu Supreme Alchemy atau Tantau Zejun. Nah, di part hari ini kita semua bakal menyaksikan Pei Tian itu bakal diincar oleh seorang alchemy genius dari benua ini. Kira-kira bakal diapain sama Pei Tian ya guys? Penasaran kan? Berdasarkan part terakhir, kita semua sudah menyaksikan Pei Tian yang menantang Xiao Chan, alchemy genius yang ada di benua ini, untuk bersaing dengannya dalam hal pemurnian pil. Awalnya sih Xiao Chan gak mau ya guys, karena dia gak tahu siapakah Pei Tian ini. Tapi ketika Pei Tian menunjukkan kalau dia adalah alkemis tingkat 4, barulah Xiao Chan setuju. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai ke arena. Tanpa pikir panjang, mereka berdua mengeluarkan tungkunya dan bersiap. Gak lama dari itu, persaingan pun dimulai. Masing-masing memasukkan bahan-bahan obat mereka, dan ketika menyaksikan persaingan itu, sang istri dari Patriarch Qin bertanya kepada suaminya, siapakah yang bakal memenangkan persaingan ini menurut dia? Patriarch Qin lebih yakin kalau Yao Chan yang bakal menang, karena dia tahu jelas Yao Chan ini memiliki gelar luar biasa guys, alchemist genius loh. Hehe. Beda sama sang istri, dia malah mendukung Pei Tian lah yang akan menang. Setelah itu, Pei Tian menunjukkan tanda-tanda sudah mau selesai. Sementara Yao Chan mencoba menyerang ke kesadaran spiritualnya, dan hasilnya dihajar habis-habisan oleh Pei Tian, membuat tubuh aslinya lepas kendali dan tungkunya meledak. Mampus. So, maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu, Pei Tian yang melanjutkan pemurnian pil. Melihat Yao Chan yang gagal, Pei Tian mulai meledeknya dengan menyuruhnya agar jangan beralasan kalau memang dia lemah, di mana itu membuat Yao Chan menjadi semakin kesal. Patriarch keluarga Qin yang berada di sana juga tidak menyangka Yao Chan ini bisa dikalahkan. Tapi di satu sisi dia jadi murung guys, berarti Yao Chan gak bakal bisa menyembuhkan istrinya. Pei Tian tetap melanjutkan pemurnian, dia mulai memadatkan kekuatan dan mentransferkan ke tungkunya. Sontak membuat semua penonton auto terkejut. Gak lama dari itu, tungku milik Pei Tian memancarkan aura sangat kuat ke atas langit, sampai-sampai membuat langit di sekitar itu bergemuruh. Melihat Pei Tian yang sedang sibuk, Yao Chan menyuruh anak buahnya untuk menyerang guys. Anak buahnya mengeluarkan sebuah pisau dan melesat maju, membuat semua penonton terkejut, khawatir sama keadaan Pei Tian. Pasti bakal terkena serangan nih. Tapi tiba-tiba tua. Anak buahnya Yao Chan semua disambar petir dari langit, membuat mereka semua langsung lemas dan terjatuh. Ini jangan-jangan kesengsaraan guntur nih. Yao Chan yang tetap tidak mau menyerah, dia pun mencoba menyerang Pei Tian guys, menggunakan kekuatannya sendiri. Pei Tian menyadari hal itu, langsung menahannya dan membalas dengan menyambarnya menggunakan petir. Yao Chan yang kesakitan pun terjatuh lemas. Setelah itu, Pei Tian melanjutkan pemurnian. Metode yang digunakan Pei Tian itu cukup mengejutkan sampai membuat Patriarch Qin tidak percaya. Pertama kalinya melihat ada orang yang menggunakan metode seperti ini. Karena pemurnian pil sudah mau selesai, Pei Tian langsung mengeksekusinya dengan menjalankan tahap akhir dan tuar. Pada akhirnya pemurnian pil pun sudah selesai. Segera Pei Tian memberikan pil itu kepada sang istri dari Patriarch. Dia juga menyuruhnya agar segera meminumnya guys. Membuat istri dari si Patriarch senang dong. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia pengen meminumnya, tiba-tiba Yao Chan berteriak untuk berhenti. Dia yakin kalau pil itu pasti isinya racun.
Soalnya mana ada guys, alkemis yang memurnikan pil sampai memunculkan kesesaran surgawi. Pei Tian tidak mau menggubrisnya, memberikan keputusan ini buat sang istri patriark terima minum ataukah tidak. 万万不可！夫人请用。 Tanpa pikir panjang, sang istri menegaskan kalau dia percaya sama Pei Tian. Beda sama patriark Qin, dia masih ragu guys, pil ini asli ataukah tidak. Sang istri menenangkannya dan langsung meminum pil itu. Secara tiba-tiba tubuhnya memancarkan aura sangat kuat, membuat patriark Qin terkejut karena sebenarnya itu adalah tanda-tanda penerobosan. Dan gak lama dari itu, akhirnya istri dari sang patriark pun berhasil disembuhkan. Ditambah dia menerobos ke tingkat selanjutnya. Nah ini dah jelas ya guys, membuat sang suami pun menghampiri Pei Tian dan menyatakan terima kasih. Hehe. Dengan rendah hati Pei Tian menenangkannya karena ini cuma hal yang sepele. Patriark Qin memberikan sebuah hadiah, yaitu Pei Tian bisa memilih 2 dari 3 ban langka miliknya. 丹师真乃神人也。 Pei Tian memilih teratai salju dan jamur api. Melihat itu tentu Yao Chan iri guys, masih nggak terima. Pei Tian bertanya kepada mereka apakah di keluarga Qin memiliki jamur es. Soalnya dia sedang membutuhkan bahan itu untuk sekarang. Sayang sekali patriark Qin tidak memilikinya. Soalnya jamur itu terkenal cukup langka guys. Setelah mendengar itu, akhirnya Pei Tian memutuskan untuk pamit dan pergi. Yao Chan yang melihatnya dari kejauhan, dia menyusun sebuah rencana untuk membantai Pei Tian dengan anak buahnya. Secara tidak sengaja, istri dari si patria pun menyaksikannya guys. Setelah kepergian Yao Chan dan anak buahnya, sang istri melaporkan kepada suaminya kalau Yao Chan ingin berbuat sesuatu kepada Pei Tian. 必是想对恩公。走，告辞。 Tapi patriark Qin juga nggak berani ngapa-ngapain karena Yao Chan cukup terkenal sebagai alkemis yang terhebat di benua ini. Mendengar itu, si istri berniat meminta bantuan kepada leluhurnya. Nah gitu dong, balas budi ya kan? Di sisi lain, si Pei Tian dan Meia yang sedang berjalan di kota. Meia merasakan ada orang yang mengikuti mereka. Setelah diperiksa, dia melihat itu adalah Yao Chan dan anak buahnya yang sedang berpura-pura membeli barang guys. Dia menegaskan kepada Pei Tian, Yao Chan dan anak buahnya sedang mengikuti mereka. Tapi Pei Tian gak peduli, tetap melanjutkan jalan-jalannya. Jelas membuat Meia menjadi semakin panik. Soalnya kalau dilihat dari kemampuan, anak buahnya Yao Chan ini cukup kuat-kuat guys. 刚才若不是天雷正好劈中他，苏少，药餐身边的灰衣人。 Tenang saja, pada akhirnya mereka pun terus melanjutkan perjalanan di kota. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Pei Tian berhenti dan menyuruh orang-orang yang membutuhkan dia untuk keluar. Segera Yao Chan dan para anak buahnya pun keluar dari sana guys. Yao Chan tertawa keras. Berani sekali Pei Tian, sudah tahu diikuti tapi masih tidak mau kabur. Dia menyuruh Pei Tian agar bersujud meminta maaf kalau pengen selamat. Tapi Pei Tian tidak takut akan ancaman seperti itu. Segera anak buahnya pun dilancarkan untuk menyerang Pei Tian, membuat dia paham akan situasi ini. 或许还能留你。 Sang anak buah yang bernama Zhou memadatkan kekuatan. Aura cukup kuat keluar dari tubuhnya membuat Meia aja ketakutan guys, sampai membuat tubuhnya lemas hampir jatuh. Dengan tepat waktu, Pei Tian tetap bisa menangkapnya dengan posisi yang sangat tenang. Semua persiapan sudah selesai, Zhou melesat maju menyerang, tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba tuar. Muncullah seseorang yang menghempaskan Zhou. Yang ternyata dia adalah kakek penjual bahan-bahan obat yang Pei Tian sebelumnya temui di kota guys. Dia menegaskan untuk serahkan masalah ini kepada dia saja. Membuat Yao Chan menjadi semakin kesal karena ada aja nih orang yang mengganggu rencananya. Dia menyuruh anak buahnya untuk maju membantai mereka semua.
海草，这里交给我。 Sekuat apakah si cowok ini guys? Tapi Mimi juga penasaran. Ini kakek penjual bahan-bahan obat itu siapa? Apa jangan-jangan leluhur dari si istri patriark yang tadi yang mau dikirimkan? So, buat kalian kepo, langsung saja kita masuk ke bagian spoiler untuk part 93 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Hehe. Jadi singkatnya, kita semua bakal melihat Pei Tian pada akhirnya turun tangan untuk menghadapi si Yao Chan 1 lawan 1. Dia menghajarnya sampai menghancurkan kultivasi. Sama halnya dengan anak buahnya si Zhou, dia juga ternyata dibuat sibuk oleh tetua Yao Yun. Diajar habis-habisan dan dibuat tidak berdaya. Syukurin nih, sudah salah pilih lawan. Main-main dengan MC kita. Maka dari itu, kita tunggu lagi di part 93 Supreme Alchemy atau Tan Tao Zejun di hari biasa guys. Update lagi nanti untuk toa-toa selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.